nama aku Zara Kalisa dari kelas 1D NIM aku 12 40 50 61 050 120. Jadi di sini aku bakalan ngebahas tentang pengertian harmoni, hak, dan kewajiban. Harmoni berasal dari bahasa Yunani, yaitu harmonia berarti terikat secara serasi atau sesuai. Harmoni bersinonim dengan makna adanya keseimbangan, keselarasan, dan kesesuaian. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau keharusan melakukan sesuatu. Menurut Notonegoro tahun 1975, kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat diambil alih oleh pihak lain atau pihak manapun. Hak dibagi menjadi dua, yaitu hak negara dari warga negara dan hak warga negara dari negara. Jadi, harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara merupakan suatu keselarasan, keseimbangan, dan keserasian yang saling memenuhi. Kalian tahu gak sih alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban hak negara dan warga negara di Indonesia? Karena keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan fondasi utama bagi terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis, adil, dan sejahtera. Di Indonesia, hal ini diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Harmonisasi antara hak dan kewajiban negara serta warga negara merupakan kunci keberhasilan dalam membangun negara yang maju, adil, dan sejahtera. Dengan saling memahami dan menjalankan peran masing-masing, kita dapat menciptakan Indonesia yang lebih baik untuk generasi mendatang. Perkenalkan, nama saya Cinta Puteri dari kelas 1D dengan NIM 1240 561 050 118. Saya akan menjelaskan bagian C, yaitu menggali sumber historis, sosiologi, politik tentang harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara Indonesia. Yang pertama ada sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat, Eropa. Adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah, natural rights, yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak memilih. Pemahaman tentang hak asasi manusia atau HAM telah berkembang pesat, dimulai sejak awal abad ke-20 dengan diperkenalkan konsep The Four Freedoms oleh Presiden Franklin D. Roosevelt. Keempat kebebasan tersebut meliputi kebebasan beragama, kebebasan berbicara, kebebasan dari kemelaratan, dan kebebasan dari ketakutan. Nah, dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945, prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam berbagai pasal yang menjamin hak asasi meskipun tidak secara eksplisit mengadopsi istilah yang sama. Lalu, yang kedua ada sumber sosiologis. Sosial yang terjadi di Indonesia pasca reformasi yang menunjukkan perubahan drastis dalam kehidupan sosial budaya masyarakat. Bangsa Indonesia yang dahulu dikenal ramah dan sopan, kini menunjukkan perilaku buruk seperti kekerasan dan kebencian. Gejolak ini dapat dijelaskan secara sosiologis terkait dengan perubahan struktur sosial dan budaya setelah tumbangnya rezim Orde Baru. Nah, penyebab utama gejolak ini adalah dua hal. Pertama, pasca Orde Baru, Indonesia tidak memperoleh demokrasi yang diharapkan, melainkan oligarki, di mana kekuasaan terpusat pada segelintir elit, sementara rakyat tetap terpinggirkan. Kedua, munculnya kebencian sosial budaya, social cultural animosity yang tersembunyi, yang meluas secara tumbangnya rezim Orde Baru dan memicu konflik horizontal antar kelompok masyarakat seperti antar suku, agama, dan kelas sosial. Konflik ini bersifat destruktif dan laten karena ada sosialisasi kebencian di hampir seluruh pranata sosial. Lalu yang ketiga ada sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan UUD NRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi, pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Lalu selanjutnya ada bagian D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni, kewajiban, dan hak negara. Yang pertama ada aturan dasar
ihwal, pendidikan dan tantangan, harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang kedua ada aturan dasar ihwal, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Yang ketiga ada aturan dasar ihwal, usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang keempat ada aturan dasar ihwal, hak dan kewajiban asasi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Huzaimah dari kelas 1D, NIM saya 117. Saya akan menjelaskan tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. UUD NRI tahun 1945 tidak hanya memuat aturan dasar ihwal, kewajiban dan hak negara, melainkan juga kewajiban dan hak warga negara. Dengan demikian, terdapat harmoni kewajiban dan hak negara di satu pihak dengan kewajiban dan hak warga negara di pihak lain. Yang pertama, agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Dipercaya bangsa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa telah ada semenjak zaman prasejarah, sebelum datangnya pengaruh agama-agama besar ke tanah air kita. Karena itu, dalam perkembangannya bangsa kita mudah menerima penyebaran agama-agama besar itu. Rakyat bangsa kita itu menganut berbagai agama berdasarkan kitab suci yang diyakini. Undang-Undang Dasar merupakan dokumen hukum yang mewujudkan cita-cita bersama setiap rakyat Indonesia. Dalam hal ini, cita-cita bersama mewujudkan kehidupan beragama juga merupakan bagian yang diatur dalam UUD. Ketentuan mengenai agama diatur dalam UUD NRI 1945 pasal 29. Yang kedua, ada pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain saling berkolerasi sangat erat. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan. Melalui proses pendidikan, kebudayaan bukan saja ditransformasikan dari generasi tua ke generasi muda, melainkan dikembangkan sehingga mencapai derajat tertinggi berupa peradaban. Terus yang ketiga itu ada perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Yang pertama itu ada cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, pasal 33 ayat 2. Yang kedua itu ada bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ayat 33 pasal 3. Fakir miskin. Yang ketiga itu ada fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dan negara dengan segala dinamika diupayakan berdampak pada terpenuhinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Zaki Anwar, NIM saya 1240 561 050115. Kali ini saya akan mempresentasikan PKN materi saya yang berjudul Praktik Kewarganegaraan. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang A, hak peserta didik. Yang pertama ada mendapatkan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan minat dan bakat. Yang kedua, mendapatkan perlakuan yang adil dan non-diskriminatif. Yang B, kewajiban peserta didik. Yang pertama ada belajar dengan tekun dan menghormati guru serta teman. Yang kedua, mengikuti kurikulum yang ditetapkan. Yang C, hak pemerintah, mengatur dan mengelola sistem pendidikan nasional. Selanjutnya, yang kedua ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Yang A, hak guru dan dosen. Yang pertama, mendapatkan penghasilan yang layak dan penghargaan atas prestasi. Yang kedua, mengembangkan profesi melalui pendidikan dan pelatihan. Yang B, kewajiban guru dan dosen. Yang pertama, mengajar dengan profesional dan meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, menjalankan etika profesi dalam tugas pengajaran. Yang ketiga atau yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Yang A, hak mahasiswa, mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu dan akses terhadap fasilitas akademik. Yang kedua, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di lembaga pendidikan. Yang B, kewajiban mahasiswa. Yang pertama, belajar secara mandiri dan bertanggung jawab terhadap studi. Yang kedua, mematuhi peraturan akademik yang berlaku. Kesimpulannya, secara keseluruhan, hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan diatur untuk menjamin akses pendidikan yang berkualitas bagi semua warga negara, serta menetapkan tanggung jawab bagi pemerintah, pendidik, dan peserta didik untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif. Mungkin segitu saja presentasi dari materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.